Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali latihan soal untuk P3K Nurse yang saat ini akan kita bahas, yaitu soal postpartum. Ini sesuai dengan yang di-request salah satu teman kita di kolom komentar. Terkait dengan soal postpartum yang memang pada PPK Nurse pada tahun ini juga keluar soalnya ya. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Jangan lupa pula untuk teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari nursing update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya, dan untuk kesempatan kali ini kita hanya fokus ke postpartum ya, bukan maternitas secara umum. Hanya postpartum saja. Baik, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang perawat di ruang nifas sedang melakukan perawatan vulva hygiene pada ibu postpartum. Nampak terdapat cairan berwarna merah kuning berisi lendir dan darah dari vagina. Jenis lochea pada kasus tersebut adalah kasus jenis lochea ini kadang muncul, kadang enggak. Tidak bisa dipastikan selalu muncul ya. Cuman waktu pas enggak dipelajari, ternyata muncul. Waktu pas dipelajari, enggak muncul. Ini kadang-kadang suka gitu. Kalau kemarin yang kasus Turup kan sering sekali muncul. Kalau ini kadang muncul, kadang enggak. Tapi ya ada baiknya teman-teman memahami ya jenis lochea ini. Mungkin soalnya tidak akan to the point seperti ini. Kalau ini kan cukup to the point ya, ceritanya tidak panjang. Mungkin soalnya bisa dalam bentuk kasus yang panjang, tapi intinya tentang itulah, tentang apa namanya jenis lochea. Baik, kita lihat pilihannya. Ada lochea serosa. Kemudian ada B, lochea sanguinolenta. Kemudian yang C, lochea alba. Kemudian yang D, lochea rubra. Kemudian yang E, lochea purulenta. Ada yang mau mencoba menjawab? Coba di pause dulu slide-nya, lalu dipikir dulu, kemudian dijawab. Baik, sudah dijawab. Sekarang kita bahas bersama-sama teman-teman. Dari pilihan yang pertama dulu, lochea serosa. Baik, lochea serosa ini kalau ini kan pertanyaannya merah kuning ya, kemudian berisi lendir dan darah dari vagina. Jadi sudah dominan warnanya merah kuning ya. Kalau kita lihat dari keterangan warnanya, maka pilihan serosa ini bukan. Kenapa bukan? Karena serosa ini warnanya sudah kuning ke arah coklat gitu ya. Ke arah coklat, sudah nggak ada lagi darah-darah itu sudah nggak ada kalau di serosa. Kemudian yang B, sanguinolenta ini iya, ini yang benar ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bahas yang lain kita bahas ya. Yang benar ini yang sanguinolenta, warnanya kuning, merah kuning, ada darah campuran darah sedikit aja, tinggal sisa sedikit. Kemudian kalau yang alba itu putih, itu udah terakhiran ya. Kemudian kalau rubra ini yang masih awal ya, masih merah kehitaman. Merah kehitaman. Nah, kita lihat pembahasannya. Ini apa namanya locheanya, istilahnya. Kemudian kira-kira waktunya berapa hari, kemudian warnanya apa, ciri-cirinya apa. Silahkan teman-teman bisa pause dulu slide ini lalu dipelajari sekilas aja. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman tentang jenis lochea. Baik, mudah difahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di ruang nifas hari keempat. Kepada perawat, ibu mengeluh khawatir akan kemampuannya untuk merawat bayinya. Pada kasus tersebut, fase apakah yang sedang dialami ibu? Nah, ini fase psikologis ya yang dilewati oleh ibu postpartum.
Kita lihat pilihannya ada letting go, B taking hold, yang C taking in, yang D postpartum blues, yang E post traumatic syndrome disorder. Nah, ini saya kurang paham teman-teman sudah pernah melihat soal yang seperti ini atau belum, sudah pernah pelajari hal yang seperti ini atau belum ya. Ini yang ditanyakan fase ya, fase apakah, yang ditanyakan tuh fase. Jadi kalau dilihat dari jenis pertanyaannya, postpartum blues dan post traumatic syndrome itu tidak masuk. Berarti tinggal di antara 3 ini. Antara yang ini atau yang ini, antara A, B, atau C. Kita lihat satu-satu. Kalau letting go itu sudah pasrah ya. Ibaratnya kalau kita sekarang itu, ya sudahlah dijalani aja gitu. Semoga bisa. Berarti ini kalau bahasa kayak gitu kan, berarti sudah acceptance ya, sudah bisa menerima. Maka ini ada di bagian terakhir, ini tahap ketiga ini. Terakhir ya, sudah bisa menerima gitu ya. Kalau taking hold, ini dia masih bargaining gitu. Masih bargaining, kira-kira mampu nggak ya, kira-kira mampu nggak ya, bisa nggak ya gitu, khawatir. Kalau yang ini, kalau yang taking in, itu dia masih fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada diri sendiri. Habis lahiran ya, habis lahiran masih nyeri, masih sakit gitu ya. Masih mikirin diri sendirilah kalau yang ini. Kalau taking in itu. Jadi kalau dari penjelasan ini maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah B. Taking hold. Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca penjelasannya. Di sini juga ada keterangannya. Si ibu itu sedang apa gitu ya. Contohnya di sini fase taking hold ini fase yang berlangsung kira-kira 2 sampai 3 hari setelah melahirkan. Pada fase ini ibu khawatir dan lain-lain ada di sini keterangannya. Nah, di saat ini ibu memerlukan dukungan. Nah, nanti di sini ada keterangan apa yang dibutuhkan oleh si ibu untuk melewati fase tersebut. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi sehingga ketika soal ini dikembangkan dalam bentuk apa yang harus dilakukan, teman-teman bisa menyesuaikan dengan fase yang dialami oleh si ibu. Di pause dulu aja enggak apa-apa, teman-teman bisa mempelajari lebih detail lagi, tapi nggak usah dipikir terlalu dalam ya. Tenang aja, santai. Sambil berdoa mudah-mudahan dimudahkan segala urusan ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 24 tahun masuk dengan G2 P1A1. Oh iya, masuk dengan G2 P1A1 postpartum hari ketiga. Pasien mengatakan belum bisa memberikan ASI pada bayinya. Hasil pemeriksaan didapatkan payudara lembek, puting susu datar, ibu nampak agak pucat, nampak kurus. Menurut klien selama hamil hanya periksa sekali ke posyandu. Apakah penyebab yang paling mungkin belum terbentuknya ASI pada kasus tersebut? Oke, kita fokus pada pertanyaannya, apakah penyebab yang paling mungkin belum terbentuknya ASI pada kasus tersebut? Langsung saja kita lihat ke data yang ada di dalam soal ya teman-teman, biar segera kita jawab ya. Kira-kira data apa yang menonjol di kasus ini? Langsung kita cari tuh tulisan yang bunyinya hasil pemeriksaan. Didapatkan payudara lembek ya. Ini kan berarti memang belum terbentuk ASI-nya, belum ada isinya gitu ya. Kemudian puting susu datar, sama ini menunjukkan kalau belum ada isinya. Kalau puting susu datar berarti memang ini belum istilahnya belum diberikan kepada si bayi ya, belum di-TTI gitu ya. Kemudian ibu nampak agak pucat dan nampak kurus. Nah, dari data ini kira-kira masalah yang membentuk yang mengakibatkan ASI belum terbentuk itu apa? Pilihan yang pertama A, pernikahan dini jelas bukan ya teman-teman. Pernikahan dini tidak ada kaitannya dengan proses terbentuknya ASI. Kurang pengetahuan ini bisa jadi sih, cuman sih di sini tidak menunjukkan ada data yang kurang pengetahuan. Jadi di sini tidak kita melihat ada hal yang lebih sekilas ya, ada hal yang lebih tepat nih. Nah, itu gizi kurang, kita centang dulu nih, C gizi kurang. Kemudian yang D tidak melakukan inisiasi menyusui dini, ini juga enggak ya. Tidak. Kalau memang payudaranya ada isinya, cuman karena puting susu datar aja,
kemudian pasien tidak pucat, pasien tidak nampak kurus, segar gitu ya, yang mungkin bisa tidak dilakukan inisiasi menyusui dini gitu, jadi puting tampak datar. Tapi kalau ini kan, enggak, ini banyak data yang lain. Kemudian yang E, support tenaga kesehatan tidak optimal juga bukan. Jadi data yang berdasarkan data di soal tersebut, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini C, teman-teman, gizi kurang. Baik, soal nomor 3 selesai dan itu merupakan soal yang terakhir pada pertemuan hari ini, malam ini. Eee, Nanti selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bahas yang komunitas ya, mudah-mudahan bisa kita bahas yang komunitas. Eee, Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Jangan lupa juga buat yang baru bergabung untuk subscribe channel ini biar tidak ketinggalan informasi dari Nursing Update. Saya Ardian Jafar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.